Berarti peluang buat main di round 3 awal sulit atau gimana? Masih memungkinkan. Everyone, I just want to remind y'all that MLS All-Star voting is open until the 10th of June. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih memperkuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyak. PSSI segera mengurus proses naturalisasi dari pemain keturunan yang diproyeksikan membela timnas U20 Indonesia besutan Indra Syafri. Indra Syafri sendiri sudah menjajal 5 pemain kelahiran Belanda di Toulon Cup 2024. Mereka adalah Jens Raven, FC Dordrecht U21, Maurice Mohinoke, FC Dordrecht U21, Dion Marks, NEC Nijmegen U21, Samuel, NAC Breda U21, dan tim Gepens, FC Twente U21. Khusus untuk Jens Raven, naturalisasinya telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Selanjutnya, Jens Raven masih harus melewati agenda pengambilan sumpah kewarganegaraan untuk menjadi warga negara Indonesia. Hingga saat ini, belum diketahui jadwal pasti kapan pemain berusia 18 tahun itu akan menjalani sumpah. Sedang kami minta kelengkapan dokumennya, ucap anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, saat ditemui awak media termasuk Bola Sport. Di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Melawai, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Juni 2024, malam. Biar tahu mana yang harus diproses. Kalau Jens Raven sudah, tinggal disumpah, sambung Arya Sinulinga. PSSI sudah komunikasi dengan beberapa pemain keturunan baru untuk bela timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Diakui Arya Sinulinga, hingga saat ini proses dengan pemain keturunan itu baru sebatas pendekatan. Biasanya kan kami komunikasi dulu, komunikasi sudah dilakukan, ucap Arya Sinulinga saat ditemui awak media termasuk Bola Sport. Di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, STIK, Melawai, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Juni 2024, malam. Tapi proses administrasi belum kami lakukan. Pembicaraan sudah dilakukan, tapi masih jauh, tapi kami butuhkan, sambung Arya Sinulinga. Dia menambahkan, untuk berapa pemain keturunan yang bidik belum bisa diungkapkan. Belum tahu, kami masih cari, belum mau janji, tutur Arya. Ada yang mengatakan ini, Kevin Dix dan Ula Romeni, belum berani kami, ungkap. Karena masih bicara-bicara non-formal, ujar Arya. Sebelumnya, kabar PSSI yang disebut membidik Kevin Dix dan oleh Romeni untuk diproyeksikan membela timnas Indonesia disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Kini Kevin Dix yang berposisi sebagai bek tengah tercatat memperkuat klub Denmark, FC Copenhagen. Selama berseragam FC Copenhagen sejak Juli 2021, pemain kelahiran Belanda itu tampil sebanyak 126 laga dengan koleksi 11 gol dan 16 assist. Sementara Ula Romeni yang beroperasi di lini depan saat ini memperkuat klub asal Belanda, FC Utrecht. Didatangkan FC Utrecht pada Juli 2023, pemain berusia 23 tahun sudah tampil dalam 18 laga dengan torehan 1 gol. Tambahkan tenaga dari pemain keturunan diharapkan semakin mendongkrak kekuatan skuad Garuda. Timnas Indonesia sendiri sudah memastikan tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia melangkah ke ronde ketiga usai keluar sebagai runner-up grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan torehan 10 poin.
Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai bergulir pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Agenda drawing putaran ketiga dijadwalkan dihelat pada 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Nantinya, di putaran ketiga akan terbagi ke dalam 3 grup, yang masing-masing dihuni 6 tim. Kini Timnas Indonesia menempati pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Tak perlu tunggu cas, mantan exco PSSI ungkap cara kilat Martin Paes perkuat Timnas Indonesia. Mantan exco PSSI, Hassani Abdul Ghani membongkar bahwa ada cara Martin Paes untuk membela Timnas Indonesia lewat cara lain selain cas. Martin Paes merupakan kiper yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sayangnya, ia masih belum bisa memperkuat skuad Garuda. Sebab, penjaga gawang FC Dallas itu dianggap belum bisa untuk perpindahan federasi karena terbentur aturan FIFA. PSSI pun berusaha menyelesaikannya lewat jalur cas. Menariknya Hassani Abdul Ghani mengatakan bahwa sejatinya ada cara lain yang bisa ditempuh PSSI selain lewat cas. Kalau dari federasi, PSSI, itu mereka mengharapkan memang dicas di arbitrase karena dianggap sudah melewati batas waktu yang poin usia karena aturan baru yang U21, ucap Hassani. Tapi saya kemarin sempat ngobrol dengan Taman Baik saya pertama dulu saya ngurus, PSSI. Saya bilang ke dia, kenapa enggak kita pakai cara lama? Kan waktu kita urus Jordi Amat, juga ditolak awalnya, lalu Anda kan mengirim seseorang bertanya ke FIFA, imbuhnya. Ternyata untuk perpindahan Federasi Jordi Amat, PSSI sempat mengirimkan lawyer. Nah, kasus back JDT itu dianggap mirip dengan Martin Paes saat ini. Saya bilang ke dia, kenapa tidak melakukan cara yang sama? Walaupun sekarang ada di cas, coba tanya lagi ke tim legal FIFA, jelas Hassani. Mendapat saran seperti itu, sosok tersebut akan mencobanya. Namun, menurut Hassani semuanya tergantung federasi ingin mengambil langkah yang mana, saya pikir dengan lawyer yang ngerti tentang itu juga bisa berhasil, untuk kasus Jordi Amat, tegasnya. Sementara itu, Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes diharapkan bisa tampil demi menambah kualitas di skuad Garuda. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain tambahan. Sebab, lawan yang dihadapi skuad Garuda adalah tim-tim papan atas Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran atau Australia. PSSI bisa saja melakukan pendekatan kepada sejumlah pemain diaspora grade A, kebetulan si pemain sedang berada di tanah air. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Pemain keturunan ex-Parma seharga Rp104,29 miliar ini bisa ubah peta kekuatan Timnas Indonesia jika dinaturalisasi dan rumornya sedang dalam incaran West Ham United. Pemain keturunan Indonesia, Jayden Oosterwolde, kini menjadi salah satu bek muda potensial di Eropa. Penampilan gemilangnya bersama Fenerbahce di Liga Turki menarik perhatian banyak klub besar, termasuk West Ham United dari Premier League. Oosterwolde yang saat ini berusia 20 tahun, telah menjadi pemain kunci di lini belakang Fenerbahce, kemampuannya dalam bertahan dan menyerang membuat ia diandalkan oleh pelatihnya. Tak heran, performa apiknya ini mengantarkannya ke Timnas Belanda U21. Nama Oosterwolde semakin santer dibicarakan publik sepak bola Indonesia, terutama setelah West Ham dikabarkan tertarik untuk membelinya. The Hammers diprediksi rela mengeluarkan dana 15 juta pound sterling untuk mendapatkan jasanya. Jika transfer ini terrealisasi, Oosterwolde akan mengikuti jejak pemain keturunan Indonesia lainnya yang berkarir di Premier League, seperti Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam. Di sisi lain, transfer ini juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan Oosterwolde di Timnas Indonesia. Posisi bek kiri Timnas saat ini terbilang cukup ramai dengan kehadiran Shane Patinama, Pratama Arhan, Edo Febriansyah, dan yang terbaru Kelvin Verdong. Kedatangan Oosterwolde tentunya akan menambah persaingan di posisi tersebut. Namun, hal ini juga menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia terus melahirkan talenta-talenta muda berbakat yang mampu bersaing di level internasional.
Ula Romeni dan Kevin Dix ramai dirumorkan akan memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun proses naturalisasinya ternyata belum dimulai. PSSI memang berencana menambah pemain keturunan lagi saat timnas Indonesia tampil pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu ditegaskan langsung oleh sang Ketua Umum, Erick Thohir. Erick Thohir memang tidak menyebut secara pasti sosok pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Namun kandidatnya kemudian mengerucut kedua nama yaitu Ula Romeni dan Kevin Dix. Kedua pemain berkebangsaan Belanda itu memang memiliki darah Indonesia. Romeni dan Dix juga sudah sempat dikabarkan masuk radar PSSI. Namun rumor tersebut dibantah oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Ia mengaku PSSI belum memulai proses naturalisasi pemain keturunan baru. PSSI memang sangat berhati-hati terkait manuver naturalisasi calon pemain keturunan. Otoritas tertinggi sepak bola Indonesia itu lebih suka bekerja dalam senyap. Bantahan Arya Sinulinga sendiri belum menutup peluang Romeni dan Dix memperkuat timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin pihak-pihak terkait masih dalam proses pembicaraan. Ula Romeni merupakan penyerang berusia 23 tahun yang kini memperkuat FC Utrecht. Ia bisa menjadi solusi tumpulnya lini depan timnas Indonesia karena memiliki kecepatan dan skill individu di atas rata-rata. Sementara Kevin Dix sempat mencuri perhatian di Liga Champions musim lalu. Bek berusia 27 tahun itu tampil solid saat FC Copenhagen mengalahkan Manchester United pada fase grup. PSSI bantah sedang proses naturalisasi Romeni dan Kevin Dix. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga membantah federasi sedang memproses naturalisasi Ula Romeni dan Kevin Dix. Belum ada sedikit pun proses naturalisasi dilakukan, kata Arya soal kabar yang beredar bahwa PSSI sedang mengejar proses naturalisasi Romeni dan Dix, Selasa 18 Juni. Sebelumnya ramai dikabarkan bahwa PSSI sedang mengejar proses naturalisasi Romeni dan Dix. Informasi tersebut mencuat dari pernyataan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Dalam narasinya, pengamat sepak bola tersebut tak hanya menyebut Romeni dan Dix, bahkan ada 2 hingga 3 pemain yang akan dinaturalisasi lagi oleh PSSI. Beberapa nama yang muncul adalah Milian Manhoef dan Jairo Riedewald. Keduanya disebut-sebut sudah menyatakan kesediaan diproses menjadi warga negara Indonesia, WNI. Informasi soal pemain naturalisasi memang sedang meluas di media sosial. Kebijakan PSSI bersama pelatih Shin Tae-yong yang mencari pemain keturunan dikapitalisasi publik. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang ada di luar negeri dikait-kaitkan. Bahkan tak sedikit dari informasi yang dibagikan publik itu membuat PSSI mendekati sang pemain. Saat ini sudah banyak pemain keturunan Indonesia yang dinaturalisasi. Pemain terakhir yang mendapat status WNI dan akhirnya membela timnas Indonesia adalah Kelvin Verdong. Lantas, kira-kira siapa yang masuk dalam kriteria Shin Tae-yong? Terbaru, penyerang klub Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024 buka peluang perkuat timnas Indonesia. Catat, dari 32 pertandingan dia cetak 12 gol dan cetak 15 assist, usianya masih belia, gila kan? Penyerang klub Liga Belanda 2023 hingga 2024, Sjoerd Loos Hermsen, membuka peluang membela timnas Indonesia. Namun, hal itu tergantung dengan peluang berkostum de oranye. Hermsen merupakan pemain Fortuna Sittard U21. Ia masih berusia 16 tahun sehingga sebetulnya ditempatkan di tim U18, akan tetapi, penampilan Hermsen dinilai layak untuk dipromosikan lebih cepat. Dengan usia yang begitu belia, tentu pemain berdarah Belanda itu bisa diandalkan untuk setidaknya 10 tahun ke depan. Sang pesepak bola mengaku memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Jakarta. Sementara, ayahnya memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha di kanal YouTube, Hermsen mengatakan sering memakan makanan Indonesia ketika berkunjung ke tempat sang nenek. Ia menyukai sate lengkap dengan saus kacang. Kepada Yusa, Hermsen mengaku terbuka untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Akan tetapi, semua tentu tergantung pada apakah akan dipanggil timnas Belanda atau tidak.
Untuk saat ini, saya belum tahu karena tergantung kapan juga, kata Hermsen, dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha, Selasa, 18 Juni 2024. Jika saya tidak bermain untuk timnas Belanda, maka saya mempertimbangkan Indonesia, tandasnya, kendati masih berusia 16 tahun, Hermsen sudah melakoni debut bersama Fortuna Sittard. Hal itu terjadi pada laga melawan Heracles Almelo, 19 Mei 2024, meski hanya tampil selama 2 menit. Menariknya, di laga itu, Hermsen duduk di bangku cadangan bersama dengan pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen. Sayangnya, sang senior sama sekali tidak diturunkan pada laga tersebut. Timnas Indonesia terus memantau talenta-talenta baru yang tersebar di seluruh dunia. Salah satunya pemain asal Belanda Suriname, Milin Manhoef yang sempat masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Milin Manhoef merupakan pemain sepak bola asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Saat ini, Manhoef memperkuat tim Championship, Stoke City. Sebelumnya, Manhoef membela Vitesse dan tampil di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Simak profil Milin Manhoef dan perjalanan karirnya berikut ini. Milin Manhoef merupakan pesepak bola kelahiran Beemster, Belanda pada 3 Januari 2002. Milin Manhoef memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Ibunya berasal dari Suriname, sedangkan kakeknya dikabarkan adalah orang Indonesia. Dalam skuad, Manhoef berposisi sebagai penyerang dan sayap kanan. Namun, pemain setinggi 179 cm ini juga bisa ditempatkan pada posisi sayap kiri hingga bek kiri. Milin Manhoef membangun karir sebagai pesepak bola sejak belia. Manhoef sempat bergabung ke beberapa akademi sepak bola di Belanda, mulai dari VPV Purmerstein, 2006 hingga 2010, Zeeburgia, 2010, AFC Amsterdam, 2011 hingga 2016, hingga Vitesse, 2016 hingga 2020. Karirnya di Vitesse bermula dengan bergabung ke skuad kelompok umur, yaitu Vitesse Youth, U17, dan U19. Perjalanan karir Milin Manhoef perlahan terus menanjak. Pada Agustus 2020, Milin Manhoef resmi membela tim senior Vitesse yang berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Penampilan Manhoef di Vitesse pun tak terlalu buruk. Manhoef tampil sebanyak 88 kali dengan mencetak 16 gol dan 14 assist selama musim 2020-21 hingga 2023-24 sebelum akhirnya meneruskan karir ke sepak bola Inggris. Pada Februari 2024, Manhoef resmi bergabung klub kasta kedua Liga Inggris Championship, Stoke City. Hingga pekan ke-43, Manhoef telah tampil sebanyak 11 kali dengan mencetak 1 gol dan 1 assist untuk Stoke City. Artikel ini telah tayang di itimes.com dengan judul, Profil Milin Manhoef, Keturunan Indonesia di Stoke City. Milin Manhoef juga telah tampil bersama timnas Belanda kelompok umur. Manhoef debut bersama Belanda U16 pada Februari 2018 lalu dan mengemas 1 gol dari 4 caps. Setahun berikutnya, dia sempat tampil sebanyak 4 kali bersama Belanda U17.